Sayyidina Umar lagi nih, memang beliau pernah katakan begitu. Ya, ketika terjadi gempa tuh berarti ada something error tuh ya, ada sesuatu yang salah di ya sekitar tempat itu. Kalau ketika terjadi gempa, kita sedang ada di masa, di waktu saudara-saudara kita banyak yang tertimpa musibah. Ya, khususnya saudara-saudara kita di belahan Jawa Barat sana, tepatnya daerah Cianjur. Ada pengumpulan bantuan di sini. Ya, adain ya. Ya, baju-baju bekas banyak kan di rumah ya. Bukan bekas, apa namanya, udah nggak dipakai tapi masih layak pakai ya. Ada kan di rumah ya. Nah, banyak, apalagi ibu-ibunya. Kumpulin nanti ya sama-sama di Lenteng Agung ini, masjid-masjid, musola yang mau berpartisipasi membantu ya, entah itu ya materi berupa uang, makanan pokok atau pakaian-pakaian yang masih layak pakai. Nah, itu nanti ya bisa dikumpulkan nanti sama-sama. Jadi mewakili apa ya? Mewakili warga Lenteng Agung atau dalam hal ini ya DMI ya, Dewan Masjid dan Musola Indonesia di Ranting Lenteng Agung. Ya karena memang apa? Kemarin kiai saya telepon itu langsung, dan pesantren saya itu salah satu yang terkena dampak, tapi memang nggak parah Pak, alhamdulillah. Jadi di hari kejadian itu kan jam berapa sih gempanya kemarin? Setengah 2 siang ya. Itu saya telepon tuh semua nomor-nomor kiai saya dan keluarganya di pesantren saya dulu. Nggak ada yang aktif, coba dah, iya. Saya udah bingung ya, nggak ada yang aktif. Gimana ini? Ya pikiran kemana-mana langsung gitu. Apa rumahnya ikut ambruk atau gimana gitu ya? Kemana-mana pikiran. Alhamdulillah. Ya masih saya tunggu. Nah jam 12 malam. Jam 12 malam kiai saya telepon, alhamdulillah. Dia lihat mungkin di HP-nya, begitu baru megang HP gitu kali ya. Jadi pasca gempa beberapa jam kan listrik padam itu ya semua. Kurang lebih katanya 10 jam. Ya, berarti memang ya yang HP-nya nyala, ada baterai mah iya, cuman ini mungkin ya pada ya entah begitu. Alhamdulillah saya ditelepon, ya kiai saya ngelihat di HP-nya banyak miskol dari saya begitu, dia telepon ke saya langsung ngabarin ya semuanya baik-baik aja, dan kerusakan ya rusak ringan aja gitu, nggak sampai ambruk, nggak sampai separah seperti yang lain, alhamdulillah. Tapi guru saya mohon ya, beliau bilang, Pik, ini nggak seminggu 2 minggu katanya, nggak sebulan 2 bulan selesai, ya betul nggak sebulan 2 bulan ini, setahun bisa jadi lebih ya. Artinya kembali kepada kehidupan normal lagi. Makanya tolong digerakkan di sana di Lenteng Agung, digerakin untuk teman-teman jamaah. Ya, sedikit banyak ya mohon bantuannya, entah berupa apalah ya. Makanya saya sampaikan tadi langsung, dan di mana-mana ngaji, setiap ngaji saya selalu ya, walaupun bukan saya yang bergerak, minimal saya wasilah ya, penyampai saja. Penyampai apa yang menjadi hajat guru saya di pesantren. Jadi di pesantren saya itu disediakan ambulan gratis, kemudian selain pesantren di situ juga ada yayasan, namanya Yayasan Cinta Umat di Cianjur, ya, yang diurus oleh ya kiai saya dan dewan-dewan guru yang lain. Ya begitu Pak ya. Ya apapun yang bisa kita berikan, ya kalau enggak
minimal sekali ya doakan ya. Doakan buat mereka, mudah-mudahan selalu senantiasa Allah kuatkan kesabaran mereka, selalu ada dalam kesabaran, ketabahan ya. Terlebih apalagi ada keluarganya yang meninggal, udah rumah hancur, bapak meninggal misalnya begitu ya. Itu kayak apa tuh Pak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pikirin gitu, kalau kita ngelamun, iya ya, nggak sebulan 2 bulan ini kayaknya ya, kembali kepada kehidupan normal. Ya Bapak-bapak jemaah sekalian, bicara tentang musibah, Sayyidina Umar mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau katakan, ma asobatni musibatun illa wajadtu fihi salasa ni'amin. Sayyidina Umar katakan, ma asobatni musibatun, tidaklah ada musibah menimpa diriku, tidaklah ada musibah menimpa diriku, illa wajadtu fiha salasa ni'amin, kecuali aku dapatkan di dalamnya ada 3 nikmat. Jadi menurut penglihatan gitu ya, entah mungkin sama atau tidak dengan penglihatan kita gitu. Jadi menurut penglihatan Sayyidina Umar, ketika beliau tertimpa musibah, nah di dalam musibah itu beliau lihat, beliau cermati, beliau renungkan, ternyata ada 3 nikmat. Apa saja? Yang pertama, Allah takuna fi dini. Aku melihat ya, Allah takuna fi dini, bahwa itu musibah, annaha lam takun fi dini, gitu bahasa. Bahwasanya itu musibah bukan musibah agama. Ya, jadi Sayyidina Umar ngelihat ini musibah, ketika tertimpa musibah, beliau renungkan ternyata musibahnya bukan musibah agama. Nah setelah direnungi seperti itu, ini musibah bukan musibah agama. Musibah agama kayak apa sih? Males ibadah, itu ya, hilang keimanan, tuh naudzubillah, hilang keislaman, tuh musibah agama tuh namanya. Nah Sayyidina Umar merenungi, dipikirin aja ini musibah. Oh ternyata ini bukan musibah agama, bukan musibah yang menimpa agama saya. Nah setelah direnungi begitu, sadarlah beliau bahwa itu nikmat. Pernah hilang duit? Pernah? Berapa? Ya 100-200 gitu ya. Hilang duit, hilang HP, hilang motor. Pernah ya? Nah kalau Sayyidina Umar ngeliatnya begitu, wah yang hilang duit, untung iman saya nggak hilang, gitu ya kan ya? Untung Islam saya nggak hilang, alhamdulillah yang hilang duit, gitu ya. Beliau melihat bahwa itu musibah, bukan musibah yang berbahaya, yang membahayakan agama, bukan musibah yang menimpa agamanya. Nah setelah disadari begitu, ya beliau sadari bahwa itu adalah nikmat. Ntar kita bisa nggak kita begitu, Pak? Ya iya ini makanya saya sampaikan di kali aja, buat bahan ntar kapan-kapan kita kena musibah ya buat bahan renungan. Ya. Kehilangan ya. Kalau ya contohnya nih musibah kehilangan, rumah ambruk tuh akibat gempa. Nah tuh rumah ambruk, keluarga meninggal, tuh musibah menimpa agama bukan? Bukan. Ya menimpa diri, sebatas hanya menimpa harta benda, keluarga. Nah Sayyidina Umar melihatnya begitu.
Ini bukan musibah agama. Oh, seberat apapun itu musibah, mau rumah ambruk, keluarga pada meninggal, kan berat itu ya, berat. Tapi menurut penglihatan Sayyidina Umar, beliau melihat bahwa itu bukan musibah agama, itu nikmat. Gitu. Di balik itu ada nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, annaha lam takun a'zoma mimma kanat, gitu katanya. Annaha lam takun a'zoma mimma kanat, bahwasanya itu musibah tidak lebih gede dari musibah-musibah lain yang ada. Gitu. Nih, ngelihatnya Sayyidina Umar nih, setiap ketika tertimpa musibah, beliau melihat begitu. Ini musibah enggak lebih gede dari musibah-musibah lain yang ada. Bapak kehilangan duit selembar, hilang duit 200 misalnya. Pikirin Pak, pikirin, nih bisa apa enggak kita nih. Bapak kehilangan duit gopek misalnya 500. Pikirin, renungin bahwa yang hilang bukan 1 juta. Bisa begitu? Susah. Sedih mas dia. Gopek kan duit kan? Iya, sama bilang daun pisang, ya duit. Cuman Sayyidina Umar begitu. Sayyidina Umar gitu. Asal ya ketika dia tertimpa musibah, dia lihat. Apa nih musibah? Ternyata enggak lebih gede. Ini masih ringan, gitu. Enggak lebih gede dari musibah lain yang ada. Nah, sekarang kita contohin kehilangan duit 500.000. Pikirin Pak, jangan ngeluh aja, jangan nangis doang. pikirin tuh duit yang hilang 500.000, bukan 1 juta, bukan 1 miliar. Ada tabungan Bapak 1 miliar. Mana yang tabungannya 1 miliar? Iya Bu, iya pokoknya mikirnya begitu dah. Sayyidina Umar mikir begitu. Ya pokoknya terserah Bapak bisa nggak bisa, pokoknya sekarang tahu aja dulu gitu. Ya, saya sampaikan aja dulu, nanti pada kenyataannya kita bisa atau nggak bisa ya. Iya begitu. Nggak lebih gede dari musibah ya. Yang ambruk, yang hancur rumah tuh hancur. Pikirin. Tapi keluarga selamat semua. Gitu kan ya? Iya. Sayyidina Umar ngeliatnya begitu. Nah kalau berhasil ngelihat begitu, nanti yang keluar tuh alhamdulillah. Gitu. Yang keluar bukan apa? Ya bukan innalillah, nanti berubah. Yang keluar di lisan adalah alhamdulillah. Cuman rumah sama harta benda tuh yang hancur tuh, ya akibat gempa. Alhamdulillah anak, bini, keluarga semuanya selamat. Berarti itu musibah rumah hancur itu nggak lebih gede, gitu. Ya nggak lebih gede karena keluarga semuanya masih selamat. Gitu Pak, Sayyidina Umar melihat tuh. Ya nanti Bapak bisa atau nggak bisa ya terserah gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa. Ya pokoknya begitu aja dulu. Ya ketika tertimpa musibah, yang pertama perhatikan, cermati, itu musibah yang menimpa, bukan musibah agama. Selama bukan musibah agama, selama bukan musibah yang mengganggu agama kita, mengganggu keimanan, mengganggu keislaman kita, nah itu musibah nggak gede. Pokoknya selama bukan musibah agama, nah maka itu hakikatnya nggak lagi jadi musibah, tapi hakikatnya itu adalah nikmat. Terus yang kedua, ya perhatikan, lihatin, cermati, itu musibah masih ringan, nggak lebih gede dari musibah lain yang ada. Kehilangan motor, pikirin, jangan nangis doang, pikirin kehilangan motor, pikirin. Alhamdulillah, yang hilang bukan mobil, gitu. Emang belum punya. Ya pikirin aja begitu ya. Alhamdulillah. Ya kalau cara mikirnya begitu, ntar keluarnya alhamdulillah. Yang punya mobil nih, motor ada, mobil ada.
suatu hari motor hilang, ya jangan ngeluh doang, jangan nangis aja, motor hilang ya Allah. Pikirin yang hilang tuh motor, bukan mobil. Berarti kan masih lebih ringan begitu. Berarti musibahnya masih lebih ringan dari musibah yang lain. Alhamdulillah cuma motor, ya. Bukan hilang yang lain yang lebih berat. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, anna fiha al-ajrul kabir, ya. Bahwa di dalam musibah, anna fiha al-ajrul kabir, bahwasanya di dalam musibah terdapat pahala besar dari Allah. Terdapat pahala yang begitu besar dari Allah, tentunya buat orang-orang yang mau bersabar. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Gitu. Kan sebelum ayat itu kan bunyinya begini. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi. Sebelum itu satu ayat sebelum itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah firmankan yang artinya kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Itu Pak. Bahasa syai'in itu dengan isim nakirah yang berarti umum. Nanti maksudnya taklil, berarti sebenarnya itu sedikit. Kami akan uji kalian bisyai'in minal khawfi, sedikit rasa takut. Bapak pernah nggak hati ketakutan, gelisah, khawatir? Nah itu Allah uji itu. Ketakutan yang pernah kita alami itu sebenarnya sedikit, belum apa-apa. Bisyai'in minal khawf wal ju'. Pernah nggak Pak ngerasain lapar, perut lapar? Jangan bilang puasa, ini selain puasa, di luar puasa, ya. Itu sebenarnya sedikit. Allah uji kita dengan itu. Bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kami akan uji kalian juga dengan kekurangan harta. Itu tadi. Duit hilang, harta benda hilang, ya berkurang. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan jiwa. Apa maksudnya kekurangan jiwa? Jiwa berkurang, meninggal. Nih jiwa berkurang, Allah uji itu. Kami akan uji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Nah, kekurangan jiwa itu maksudnya ada yang meninggal. Orang tua, bapak, ibu, anak, saudara. Nah itu kekurangan jiwa. Wasamarot, dan kekurangan ya buah-buahan. Ya. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kata Allah, kami akan uji kalian semua. Kami akan coba kalian semua dengan sedikit rasa takut, ya, sedikit daripada rasa kelaparan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, ya, ketiadaan makanan enak. Ya orang-orang pada makan enak, kita enggak, gitu ya. Itu musibah, itu Allah uji kita dengan itu. Awabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar. Nah, siapa orang-orang sabar menurut Allah nih? Menurut Allah setelah ayat ini, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang bersabar adalah mereka yang apabila tertimpa musibah, mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar menurut Allah gampang. Ya kayaknya gampang ya. Orang sabar menurut Allah tuh kayaknya gampang, hanya mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya gampang ya. Jadi asal ada musibah innalillah. Nah menurut Allah tuh sabar. Orang sabar tuh begitu.
Tapi ternyata nggak hanya begitu, Pak, nggak hanya itu ya. Pengertian sabar menurut Allah, pengertian orang sabar menurut Allah nggak sebatas lisan mengucapkan kalimat tadi, nggak sebatas lisan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un setiap tertimpa musibah. Jadi lebih kepada apa? Lebih kepada aplikasi apa yang kita ucapkan itu. Bisa nggak kita praktekin? Jadi selain mengucap dan kita praktekkan dalam kehidupan, gitu. Itu kan layaknya kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir itu kan akan berpahala ketika apa? Ketika ada perenungan isinya, ada perenungan maknanya. Bapak baca Quran nggak tahu artinya, itu dapat pahala karena yang dibaca Quran. Mau ngerti artinya atau nggak ngerti artinya tuh Quran yang Bapak baca, tetap Bapak dapat pahala. Al-muta'abbadu bi qiraati. Jadi Quran adalah kitab yang jadi ibadah, yang membacanya jadi ibadah walaupun nggak ngerti. Ya, selama ini kan kita baca Quran baca doang. Artinya apa itu? Nah, ini khusus ya Quran. Keistimewaan Quran, nggak perlu tahu. Bapak nggak tahu artinya, tetap Bapak dapat pahala. Quran itu. Kalau zikir yang lain enggak, gitu Pak. Zikir-zikir yang lain, ibadah-ibadah lisan, bacaan-bacaan yang lain selain Al-Quran akan berpahala, baru dapat pahala kalau ada pemahaman, kalau ada peresapan, pengetahuan isi maknanya apa. Ya secara global aja maknanya, nggak usah diterjemahin atu-atu kalimatnya, nggak usah. Global aja, jadi setiap Bapak tahlil tuh, la ilaha illallah. Nah dalam hati ada perenungan bahwa ini adalah kalimat tauhid. Nah cukup, segitu cukup. Baru dia tuh dapat pahala. Bahwa kalimat ini adalah mengesahkan Allah. Artinya dalam hati nggak diartiin gitu. Mulut la ilaha illallah, hati tiada Tuhan selain Allah. Nggak harus begitu, nggak apa-apa. Yang penting secara garis besar maknanya. Bahwa apa yang Bapak baca itu adalah kalimat tauhid, ya, mengesahkan Allah. Juga kalimat-kalimat zikir yang lain harus ada dalam hati, harus ada itu peresapan makna itu. Nah ini pun begitu, ketika Allah firmankan orang-orang bersabar adalah mereka yang mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah. Nah, jadi nggak hanya sebatas mengucap. Nanti apa yang diucapkan, kalimat apa yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dipraktekin dalam kehidupan. Nah, apa sih maknanya innalillah? Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Nah, ini sebuah pernyataan nih. Pas kena musibah terus lisannya bilang begitu, kami adalah milik Allah. Berarti itu rumah juga milik Allah, keluarga yang meninggal juga milik Allah, gitu Pak. Sambil menyadari begitu. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Nah layaknya orang yang ngomong begitu, orang yang menyatakan bahwa dirinya adalah milik Allah, menyatakan bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, berarti dia akan menjaga segala tingkah dan perilakunya. Ya, iya dong. Orang yang mengakui, menyadari bahwa dirinya milik Allah, saya ini milik Allah. Ya kalau milik Allah berarti kan terserah. Allah mau ambil, Allah mau buat apa pada diri saya, ya terserah. Ya itu berarti itu sebuah bentuk kepasrahan total gitu ya. Bentuk kepasrahan mutlak total. Ya, bahwasanya diri ini adalah milik Allah, berarti terserah Allah. Dan bahwasanya diri ini akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang menyatakan demikian nanti dalam kehidupannya dia akan menjaga perilakunya. Karena dia sadari akan kembali, akan pulang kepada Allah. Jadi lebih kepada itu orang-orang yang bersabar tuh begitu.
nggak sebatas ya lisan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un di setiap ada musibah. Nah, terus ditutuplah dengan ayat ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, Sayyidina Umar baca ayat itu tuh, ayat terakhir. Jadi di balik musibah itu ada pahala besar. Ada pahala besar buat orang-orang yang mau bersabar. Apa? Ulaika alaihim sholawatun. Mereka itulah yang atas mereka ada ampunan dari Allah. Sholawat itu maknanya ampunan di ayat itu. Wa sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Ampunan dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan ada rahmat kasih sayang. Ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah. Jadi 3 pahalanya, Pak. Orang yang kena musibah, kalau dia mau sabar, pahalanya gede, 3. Yang pertama, ampunan dari Allah. Jadi itu musibah ibarat kaparat. Apa kaparat? Penebus, penghapus dosa. Tertimpa musibah, nah itu musibah jadi penghapus dosa gitu. Dengan terjadinya musibah itu menimpa diri, nah maka dosa-dosa ada yang terhapus, ada yang diampuni. Itu kita nggak sadar ya. Kita nggak minta ampun nggak apa, tapi dengan terjadinya musibah itu ada dosa-dosa yang terhapus. Enak gak tuh begitu? Lah enak. Terus yang kedua ada rahmat kasih sayang Allah ya. Di balik musibah itu ada kasih sayang Allah. Ya entah ini ya ada hikmah apa di balik musibah gempa. Saya sih ngelihatnya Allah mau renovasi rumah orang. Ya, yang nggak tahu gitu. Ya Allah mau renovasi rumah orang gitu ya. Ini renovasi massal ini. Iya mudah-mudahan ya lebih baik loh begitu ya. Ya daripada kita suuzon mulu sama Allah ya begitu aja. Ini Allah mau renovasi ini. Allah mau renovasi total ini rumah-rumah orang gitu yang di kampung-kampung gitu. Ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah. Nah, ini ganjaran ketiga. Balasan ketiga dari Allah di balik musibah buat orang-orang yang bersabar. Kalau dia mau bersabar, nanti setelah itu dia akan ada dalam barisan orang-orang yang dapat hidayah, orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Pak, ya, cara pandang Sayyidina Umar ketika dirinya tertimpa musibah. Ada 3 nikmat di balik musibah itu. Juga ya saya kurang setuju juga itu ya. Belum apa-apa baru sehari itu musibah gempa. Belum hitungan minggu, bulan apalagi. Baru sehari udah banyak postingan Cianjur. Ada satu desa di Cianjur kristenisasi. Terus ada Cianjur itu terkenal banyak LGBT-nya gitu ya. Belum hitungan bulan, belum hitungan minggu itu musibah. Udah banyak hal-hal kayak gitu. Enggak, pengen saya begini Pak, enggak usah dulu dah gitu ya. Enggak usah dulu nyebarin begitu-begitu. Ya memang Sayyidina Umar lagi nih, memang beliau pernah katakan begitu. Ya, ketika terjadi gempa tuh berarti ada something error tuh ya, ada sesuatu yang salah di sekitar tempat itu. Kalau ketika terjadi gempa, ini Sayyidina Umar yang ngomong, Mas Dewo. Kita percaya itu Pak, percaya. Tapi untuk apa sih? Sebagai bentuk kemanusiaan, gak usah dulu itu, nanti dulu. Doain aja dulu, gitu dah. Iya, ente udah bantu apa, gitu. Iya minimal doain lah, gitu ya. Ini kita, ya benar, mungkin ya benar apa adanya, mungkin itu terjadi memang,
ada satu desa di Ciranjang sana, Cianjur, yang penduduknya tuh udah murtad semua misalnya begitu. Ya boleh jadi mungkin ada, bener itu, gitu. Terus ya berapa persen nih, ya bertambah warga Cianjur bertambah anunya, apa sih? Ya kaum LGBT-nya misalnya begitu dan lain sebagainya, hal-hal dosa yang ada di Cianjur. Ya boleh jadi benar memang. Tapi di mana? Di mana? Humanity. Humanity. Apa sih namanya? Kemanusiaan ente di mana gitu. Ini kita jangan bicara apa-apa dulu ya. Nanti Pak, asumsinya adalah kalau banyak itu yang disebarin, ya seiring dengan musibah gempa di Cianjur, terus itu lagi disebarin, dosa-dosa Cianjur disebutin semua. Nanti asumsinya apa? Asumsi yang timbul adalah tuh korban pelaku semua, gitu Pak. Hah? Iya. Korban pelaku semua. Pelaku apa? Ya pelaku dosa itu, atau paling tidak yang mengiyakan, meredokkan gitu, membantu dan lain sebagainya. Hal-hal berdosa tadi di Cianjur. Nanti asumsi yang timbul begitu. Lah kan pada kenyataannya banyak pesantren yang terdampak. Itu tempat saya mondok Pak, alhamdulillah pesantren saya enggak parah memang, enggak parah. Cuman beberapa ratus meter ke sana itu ada pesantren masih keluarga kiai saya. Ada satu daerah namanya daerah Renyong, bukan Runyeng, bukan Renyong ya. Nah itu terdampak parah itu ya, rumah ambruk total, itu rumah ambruknya, dan santri meninggal 4 meninggal ya banyak dan pesantren yang lain, diantaranya juga di Cipanas tuh Pacet Al-Uzla, itu pesantren menantu kiai saya itu, yang banyak sekarang anak-anak Klenteng pada ke situ ya. Awalnya mulai dari putranya Ustaz Tamrin di situ, itu pesantren masih keluarga kiai saya. Kalau sama saya masih sepupu. Nah, ya sepupu bini, bukan sepupu saya ya, sepupu bini sama istri. Ya itu lumayan parah tuh yang pesantren di Cipanas itu, lumayan parah. Pagar-pagar asrama pada ambruk, pagar-pagarnya doang memang. Terus ada banyak tembok-tembok yang retak. Nah kalau banyak berita-berita tadi yang disebarin, kalau sekedar bisanya begitu doang, ya nanti asumsi yang timbul begitu Pak, bahwa korban-korban mereka lah pelaku, atau paling tidak mereka lah tahu tapi mereka pada diem aja, gitu. Asumsinya begitu. Ya jadi salah lagi nanti. Makanya jangan deh ya nih Bapak yang pada main WA di grup tuh ya, entah di WA yang udah bikin kita PA gitu ya, atau di Facebook atau dimanapun, nggak usah nerusin begituan ya. Mana bentuk ya kemanusiaan kita di mana gitu, kalau tiap ada musibah itu aja yang diangkat. Ini di Cianjur, nanti misalnya ada musibah lagi di mana misalnya ada musibah di Maluku misalnya, langsung dicari dosanya Maluku apa gitu ya kan, bisanya apa timbang ya, menyudutkan saja berarti ya. Terus ente bantu apa gitu. Saya nggak bilang bahwa itu salah, benar, boleh jadi benar, ada kristenisasi di satu desa di Cianjur, boleh jadi benar, banyak LGBT-nya, ya boleh jadi. Tapi jangan berburuk sangka dulu bahwa korban-korban ya mereka yang terkena dampak dari musibah gempa, jangan berburuk sangka dulu bahwa mereka mengetahui itu terus mereka pada diem aja, ya belum tentu. Ya kita saya secara pribadi berprasangka baik. Di mana ada pesantren redok dengan LGBT? Di mana ada pesantren redok setuju dengan adanya kristenisasi? Kalau tahu mah mungkin pada pada diperangin gitulah.
siapa sih itu? Apa sih kaum apa sih yang nyebarin agama Kristen, apa namanya? Misionaris. Ya, kalau mereka tahu mau dicari itu misionaris. Iya, saya percaya betul ya, berprasangka baik. Gak bakalan mereka nggak akan reto, masa mereka reto dengan hal-hal dosa yang disebutkan tadi. Makanya ya ini ya begitu. Ada kalanya musibah terjadi di satu daerah, terus yang terdampak itu ya bukan pelaku dosa gitu. Bapak kalau digigit semut, ya di Bapak digigit semut nih misalnya, digigit semut, terus semut banyak tuh. Apa kita nyari yang gigit? Hah? Mana ya yang gigit gua? Ini dia nih. Kan enggak. Ya udah digigit semut. Ya, selamat datang. Bapaknya ini. Iya, iya berarti iya kita siram aja semuanya kan gitu ya, kita siram, kita apa sih? Ya begitu. Jadi yang kena kita gitu. Kan ada riwayat tuh ketika ada perilaku berzina, ketika ada perilaku perbuatan zina, itu 40 rumah kena dampaknya tuh. Kena dampaknya. Bayangin 40 rumah. Ya berarti kan nanti ya ini ya boleh jadi musibah di situ, tapi dosanya di mana gitu ya. Ya artinya mereka tuh bukan pelaku. Gitu. Mereka hanya terkena imbas. Ya, itu ya. Jadi yang nggak usah lah ya. Hal-hal dosa, hal-hal berdosa, hal-hal maksiat terkait yang terjadi di Kabupaten Cianjur, itu nggak usah nggak usah nggak usah dipublikasikan secara berlebihan. Udah berhenti di Bapak aja udah, ya berhenti di Bapak aja, nggak usah di kemana-manain lagi. Ya, kita nggak katakan bahwa itu hoax, enggak, kita nggak bilang itu nggak benar, enggak. Tapi ini jaga apa namanya? Ya jaga rasa kemanusiaan kita. Tentunya mereka para korban kalau dengan begitu ngelihat ya mereka akan tersinggung kali ya. Iya, mereka akan tersinggung. Mereka nggak senang dipublikasikan seperti itu. Baik, ini saja sepertinya ya, nggak panjang-panjang, nggak lebih sekedar sambil nunggu, tadinya mah sambil nunggu cara disubahan gitu. Ya, tersambutan kayak Sabtu panitia mana